Shalom, selamat pagi anak kelas 6. Apa kabar pagi hari ini sayang? Teacher berharap semua anak teacher kelas 6 dalam keadaan sehat oleh karena perlindungan dan penjagaan Tuhan. Puji Tuhan, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Kita akan masuk dalam bab yang kelima dengan tema agama sebagai wujud ibadah. Nah, anak-anak teacher semua yang ada di rumah, teacher sarankan supaya anak teacher mempersiapkan dirinya. Yang pertama bukunya, Alkitabnya, terlebih hatinya untuk memasuki pembelajaran hari ini. Pertama, mari kita berdoa. Dengan sungguh-sungguh kita mohon pertolongan Tuhan supaya pembelajaran kita hari ini diberkati Tuhan sehingga kita boleh lewatinya dan ada maksud Tuhan lewat pembelajaran ini buat kita semuanya. Setelah berdoa, teacher memohon supaya anak-anak boleh membuka Alkitabnya, membuka di dalam kitab Kejadian, Keluaran dan Matius sebagaimana yang terdapat di bukunya halaman 38. Ya sayangku ya. Ayo silakan baca Alkitabnya. Anak teacher, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita bab yang kelima, agama sebagai wujud ibadah. Teacher ingatkan kembali sebelum kita belajar tentang bab 5 ini, teacher mohon supaya setiap hari anak-anak boleh mengulang-ulang sebentar-sebentar mulai dari bab 1 tentang ibadah dalam perjanjian lama, bab 2 ibadah dalam perjanjian baru, bab 3 ibadah yang berkenan dan ibadah yang tidak berkenan, bab yang keempat manfaat ibadah, dan hari ini kita belajar tentang agama sebagai wujud ibadah. Halaman 39 dikisahkan tentang bagaimana Nina mengagumi Sang Pencipta alam semesta. Jauh sebelum zaman Nina, zaman dahulu kala banyak orang mengagumi Sang Pencipta, sehingga timbullah bagaimana orang-orang zaman dahulu mengungkapkan kepercayaannya. Macam-macam kepercayaan itu adalah yang pertama panteisme, menyembah kepada alam semesta. Yang kedua, dinamisme, menyembah kepada petir dan laut. Yang ketiga adalah animisme, menyembah kepada batu karena dianggap memiliki roh. Dan yang keempat adalah politeisme, yaitu kepercayaan yang menyembah kepada banyak-banyak dewa yang diyakini mempunyai kekuatan atau roh. Mohon anak teacher memperhatikan bukunya halaman 40. Nanti di situ dibaca Keluaran 34 ayat 11 dan 13 ya sayang. Jadi agama yang berasal dari bahasa Sanskerta diartikan sebagai kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta aturan dalam pergaulan antar manusia. Dan lingkungannya ini sudah menjadi tradisi, sudah ada sejak zaman dahulu. Sekarang kita akan masuk dalam bagian B, kekristenan sebagai sebuah agama. Anak-anak membuka kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 3. Di situ menjelaskan tentang pemanggilan Allah kepada Abraham. Pemanggilan Allah kepada Abraham merupakan inisiatif Allah untuk menunjukkan suatu pola kepercayaan yang benar di tengah berbagai kepercayaan yang sudah ada dan berkembang pada saat kepercayaan itu. Yang ingin Allah ajarkan kepada manusia ini disebut dengan monoteisme, percaya kepada Tuhan Allah. Dalam Alkitab diceritakan bahwa saat itu Abraham tinggal di Ur Kasdim, sebuah tempat yang penduduknya menyembah kepada berhala. Allah ingin mengembalikan umatnya kembali kepada kepercayaan yang benar. Peristiwa berkumpulnya bangsa Israel di Gunung Sinai inilah bentuk pengukuhan Allah kepada bangsa itu menjadi sebuah umat yang disebut sebagai umat Allah. Tujuan Allah supaya bangsa itu menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kekristenan baru mulai muncul setelah peristiwa Pentakosta. Jemaat mula-mula berdiri dan gereja perdana terbentuk.
Sebutan Kristen ini baru muncul dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kristen bagi orang-orang percaya untuk pertama kalinya terjadi di jemaat Antiokhia. Sama seperti Yesus, Paulus juga menekankan bahwa agama bukan sekedar simbol atau status seseorang. Menurut Paulus, agama adalah identitas bagi orang percaya. Ia mengatakan dalam Yakobus 2 ayat 26. Jadi, kekristenan itu bukan sekedar agama atau status, melainkan jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Sekarang kita masuk bagian C, sumber pengajaran dalam ibadah di gereja. Kekristenan sebagai sebuah agama dapat diwujudkan ke dalam berbagai cara, antara lain: yang pertama, Alkitab. 2 Timotius 3:16 menjelaskan, A. Alkitab adalah wahyu Allah. Alkitab merupakan wahyu Allah kepada manusia yang berisi pernyataan-pernyataan tentang relasi Allah dengan manusia. B. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. 2 Timotius 3:16. Allah memberikan inspirasi kepada orang-orang tertentu untuk menuliskan pengalaman iman mereka yang berkaitan dengan relasi dengan Allah. C. Alkitab itu murni, keasliannya terjamin dan dapat dipercaya. Kenapa? Karena para penulis menuangkan tulisannya tepat seperti sesuai dengan nama, sesuai zaman yang dimaksud berdasarkan fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi. D. Alkitab itu ditulis dengan sangat jelas dan teratur. Tulisan dalam Alkitab mempunyai maksud yang jelas, baik dalam pemberitaannya maupun dalam pengajarannya. Ada standar dan ukuran untuk menyusun isi Alkitab yang disebut dengan kanon. Jadi Alkitab itu telah diukur dengan standar tertentu, telah diuji baik sejarah, arkeologi maupun isinya. Alkitab selalu relevan dengan kehidupan di segala tempat dan zaman. Alkitab tidak akan berubah dan isinya tidak dapat diganggu-gugat. Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Sekarang kita masuk dalam bagian 2, pokok-pokok ajaran berdasarkan Alkitab. A. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman dalam bahasa Indonesia credo, dalam bahasa Latin credo. Credo merupakan pernyataan atau pengakuan yang merangkum suatu kepercayaan. Credo berarti aku percaya. Pengakuan iman ini disusun oleh ke-12 rasul setelah hari Pentakosta. Yang kedua, doa Bapa Kami. Doa ini merupakan salah satu bentuk dari pengakuan iman Kristen yang mengandung beberapa hal penting dalam kehidupan relasi kita dengan Allah, diri sendiri, dan sesama kita. Dalam doa Bapa Kami kita menjumpai beberapa hal. Yang pertama, pengakuan terhadap Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus. Yang kedua, permohonan atas kebutuhan jasmani dan rohani dalam kehidupan kita. Yang ketiga, penyembahan terhadap Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. C. Sakramen. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum yang artinya kegiatan suci. Sakramen bertujuan untuk menguatkan iman seorang agar tidak terombang-ambing dalam pergumulan yang ada di dunia ini. Sakramen yang kita kenal adalah yang pertama, sakramen baptis. Baptisan dalam bahasa Yunani adalah bapto, artinya dimandikan, dibersihkan, atau diselamatkan. Coba perhatikan Roma 6 ayat 1-14.
Baptisan melambangkan bahwa manusia mati terhadap dosa bersama dengan Kristus. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Sakramen yang kedua adalah perjamuan kudus. Sakramen ini ditetapkan untuk menguatkan orang-orang percaya, seluruh umatnya, atau segenap keluarga Allah di semua tempat dan segala zaman. D. Tahun liturgi. Setiap kali kita ke gereja untuk mengikuti ibadah, kita akan melihat suasana gereja yang selalu berbeda. Ibadah kita tidak terlepas dari apa yang kita sebut tahun liturgi. Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dalam kurun waktu 1 tahun. Tahun liturgi ini terdiri dari 2 lingkaran kehidupan Yesus, yaitu lingkaran kelahiran dan lingkaran kebangkitan. Liturgi dalam lingkaran liturgi dan pesta-pesta besar merupakan patokan waktu dan kehidupan umat Kristiani. Semua ini bertujuan agar kita dapat melakukan kegiatan ibadah kita bersama secara teratur agar kehidupan kita sebagai jemaat itu bertumbuh. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, penjelasan dari bab 5, agama sebagai wujud ibadah. Sekarang Teacher Juliana akan sampaikan tugas anak teacher kelas 6. Teacher semuanya boleh bertanya kepada orang tuanya atau pendetanya atau guru sekolah minggunya. Nanti anak teacher tanyakan pertanyaan yang pertama, bagaimanakah pengakuan iman di gerejamu? Yang kedua, bagaimanakah sakramen yang ada di gerejamu? Yang ketiga, bagaimanakah baptisan yang ada di gerejamu? Nanti jawabannya semua tuliskan di buku catatanmu ya sayang. Tugas ini selama 1 minggu. 1. Pengakuan iman di gerejamu. 2. Sakramen yang ada di gerejamu. 3. Baptisan yang ada di gerejamu masing-masing. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap semua anak teacher dalam keadaan sehat, mematuhi apa yang menjadi pesan dari orang tuanya, dan usahakan anak teacher untuk tidak keluar rumah. Selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Akhir kata, Teacher Juliana akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.